nih sendoknya. Oke. Terima kasih ya, Syifa. Terus mencintamu. Bu, Iya, Pak. Bu, Bu, tolong anterin Lala ke kamar tamu ya, Bu. Ada Cep Lala? Iya, Mbok. Tadi Tante Lala pingsan di jalan. Hujan-hujanan lagi. Kasihan. Terus gimana ini, Pak? Pak. Tante Lala udah sadar, Pak. Bu, tolong dibantu ya, Bu. Iya. Nggak diangkat lagi. Kemana sih dia? Lala! Kurang ajar lu ya! Lala! Bu, gimana kondisinya Lala? Saya sudah gantiin baju Cep Lala sama baju anak saya yang masih ada di sini. Tapi itu, Pak, Cep Lala demam. Ya udah kalau gitu saya telepon dokter ya, Bu. Ngapain di sini? Ma, Ada siapa? Ruang tamu. ada Ada siapa, Mbok? Jules, iya, Ma. kamu dari sekian banyak perempuan di dunia ini, kenapa harus Lala? Kenapa harus istri orang, Nak? Mama, nggak kayak gitu, Ma. Aku bisa jelasin semuanya. Mama salah paham pasti. Ya kamu tuh ya, Mama udah jelas-jelas larang kamu untuk nemuin Lala. Ini sekarang malah Lalanya dibawa ke sini, Jules. Oke, jadi gini, Ma. Tadi pas aku sama Syifa di jalan mau pulang, nggak sengaja ketemu sama Lala. Dia hujan-hujanan, aku lihat tadi dia hampir mau pingsan. Kan nggak mungkin nggak aku tolongin, Ma. Iya, kalau kamu lihat dia di pinggir jalan, kamu antar dia pulang ke rumahnya dong. Bukan malah dibawa ke sini, Jules. Kamu tuh nggak kapok ya? Video kamu tuh sudah viral. Kalau sampai suami Lala tahu ini, kamu tuh makin memperkeruh suasana namanya. Oke, Ma. Jadi gini, aku ngerti. Tapi boleh nggak izinin aku telepon dokter dulu buat periksa keadaannya Lala, karena Lala badannya panas, Ma. Ya. Aku janji abis itu aku anterin Lala pulang. Tapi Jules, Dan gini, Ma. Aku tadi dengar Lala lagi ada masalah keluarga, Ma. Mungkin nggak kira-kira malam ini aja, Ma, dia nginep semalam di rumah. ini jadinya gimana? Tadi bilang mau diantar pulang, sekarang nginep di sini. Aduh, ya nggak mungkin dong, Jules. Kamu harus antar dia pulang ke rumahnya. Ya, Ma. Oma, please jangan suruh Tante Lala pergi. Tante Lala lagi sakit, Oma. Syifa harus nurut ya sama Oma ya. Kan Oma udah bilang, Syifa jangan ketemu Tante Lala dulu sekarang. Ya. Tapi Tante Lala suka nolong Syifa, Oma. Jadi sekarang gantiin Syifa yang nolongin Tante Lala. Please, boleh ya, Oma? Please. Oke.
kalian berdua itu emang susah dikasih tahu ya. Nih kamu nih. Oke, jadi Lala boleh nginep di sini. Tapi sampai dia sembuh aja. Abis itu kamu janji kamu harus antar dia pulang ke rumahnya. Oke, Ma. Oke. Aku sekarang telepon dokter dulu sebentar ya, Ma. Halo, halo Bu. Ini saya dengan Julian. Bu, bisa nggak kira-kira malam ini datang ke rumah ya, Bu? Kalala! 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 Kak! Oh ya Allah. Gua harus cari di mana lagi. Gua udah muter-muter tapi nggak ketemu. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Telepon juga nggak diangkat sama Kalala. Ibu. Halo, Bu. Halo Dan, gimana nak? Ketemu nggak Kalalanya? Belum, Bu. Ya Allah, gimana ya nak ya, ibu dari tadi juga telepon Kalala juga nggak diangkat-angkat. Pokoknya kamu tolong ya, cari terus Kalala sampai ketemu. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu Ardan cari dulu ya, Bu ya. Ibu, belum tidur. Menurut kamu gimana ibu bisa tidur, ha? Adik kamu di luar sana nggak tahu di mana. Itu sih salah dia, siapa suruh drama. Misha! Ups. Ya udah deh. Daripada salah ngomong dulu, Misha tidur dulu ya. Semoga Lala baik-baik aja. Gimana dok kondisinya? Kondisi tubuh Mbak Lala masih demam dan cukup lemah. Malam ini harus istirahat total ya Pak. Saya sudah memberikan obat, tapi kalau besok tidak membaik, langsung bawa ke rumah sakit ya Pak. Ya dok. Bu, tolong benerin selimutnya ya. Lanjut. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya, mari dok. Dok, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Saya permisi ya Pak. Iya. Mari Bu. Enggak. Sep Lala tadi pingsan, dibawa sama Pak Julian ke rumah sini. Astagfirullah.
masuk. Chef Lala, jangan keluar dulu. Kan Chef Lala masih sakit. Chef, maaf saya nggak enak jadi ngerepotin semuanya. Saya permisi ya, saya pamit aja. Tante Lala, kata Oma, Tante Lala udah boleh tidur di sini sampai Tante Lala sembuh. Ya kan, Oma? Ya, kita cuma sebatas bantu aja kok. Kenapa Bu Lydia tiba-tiba bolehin aku di sini ya? Bukannya Bu Lydia lagi marah sama aku? Maaf Bu, jadi ngerepotin. Udah nggak apa-apa lah. Kamu istirahat dulu aja ya. Kata dokter, kamu itu harus istirahat total. Duh, tuh udah ngantuk. Yuk, bobo yuk. Tante Lala, Syifa bobo dulu ya. Cepet sembuh ya Tante Lala. Besok kita ketemu lagi ya, oke? Iya sayang, makasih ya. Oma, Syifa mau ditemenin sama Oma. Boleh sayang? Ayo. Jules, kalau sudah selesai langsung ke kamar kamu ya. Ya. Good night, Princess. Good night, Papa. Chef, sekali lagi saya minta maaf. Udah ngerepotin Chef. Ya, nggak apa-apa lah. Lah, kalau saya boleh tahu, kamu kenapa bisa hujan-hujanan kayak tadi? Kamu ada masalah ya di rumah? Atau gara-gara video viral itu? Oh enggak, bukan. Sama sekali bukan karena video viral itu. Lah. Mbok. Iya, Pak. Mbok, tolong anterin Lala ke kamar ya, Mbok. Iya. Temenin dulu sebentar. Ya. Makasih ya, Mbak. Chef, maaf. Saya boleh minta tolong nggak? Tolong jangan kasih tahu ke Hasbi ataupun keluarga saya kalau saya ada di sini ya. Lala sampai nggak boleh kasih tahu keluarganya. Pasti ada sesuatu yang serius di rumahnya. Chef, bisa kan? Iya, saya nggak akan kasih tahu kalau. Terima kasih ya, Chef. Selamat istirahat ya, La. Ya, Mbak. Masalah apa yang sedang kamu hadapi, La? Sampai kamu harus lari kayak gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba kembali bersimpuh kepadamu. Hanya kepadamu lah hamba mengadu, ya Allah. Ujian yang Engkau berikan kali ini begitu berat untuk hamba. Hamba sanggup, ya Allah. Hamba sanggup. Astagfirullahaladzim. Ibu, adik hamba, mereka sudah menyembunyikan hubungan terlarang. Hubungan terlarang suami hamba dan kakak hamba, ya Allah.
Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hamba mohon ya Allah, tolong bantu hamba. Tolong bantu hamba untuk menjauh dari suami dan keluarga hamba ya Allah. Untuk sementara waktu, tolong kuatkan hamba ya Allah. Bantu hamba. Ayo dong, angkatlah. Ya Allah, di mana sih Lala? Ibu, dari tadi malam Ibu di sini. Kenapa nggak tidur sih, Bu? Kan Ibu baru sembuh. Gimana caranya Ibu bisa tidur? Semalaman Lala nggak ada kabar, Ibu nggak tahu dia ada di mana. Mana semalaman hujan lebat. Kalau Lala sampai kenapa-napa gimana? Siapa suruh dia kabur? Kok kamu bisa nyalahin Lala? Semua masalah ini kan gara-gara kamu. Kok kamu bisa nyalahin dia sih? Kamu tuh salah, kamu harus tanggung jawab. Bu, kalau ngomongin masalah nih ya, nggak akan ada habisnya. Ya kalau emang dia nggak mau pulang, salah dia sendiri. Ribetin banyak orang kan? Lihat tuh, Ardan sama Hasbi nyari mereka semalaman nggak ketemu-temu. Belum pulang juga sampai sekarang. Ya karena kita semua tuh peduli sama Lala, nggak kayak kamu. Ya Allah. Harus di mana lagi aku cari Kak Lala? Udah semalaman gak ketemu. Astagfirullahaladzim. Gini loh Bu, Lala kan habis kena musibah ya. Mungkin dia lagi pengen sendiri. Ya udah biarin aja. Ntar dia juga kalau misalnya udah tenangan, pulang sendiri juga kok. Nggak usah heboh begini Bu. Kak Mesya ini bener-bener ya. Sadar diri Kak. Kalau salah minimal bantu cari Kak Lala lah. Kan kalian udah yang nyari. Ngapain aku harus ribet lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, tinggal telepon polisi, nggak usah ribet. Waktu Kak Mesya pergi dari rumah, Kak Lala sampai nggak tidur Kak. Mikirin siapa? Mikirin kakak, Kak Mesya, kakaknya sendiri. Ini balasan kakak. Gak ada empatinya banget Kak. Puas kakak nyakitin Kak Lala? Huh? Puas main curang sama Kak Hasbi Kak? Puas? Bukan saya ikut campur ya. Gak usah memperkeruh suasana. Hasbi. Ini soal Kak Lala, kakakku. Kakakku yang kalian sakitin sama pengkhianat. Gimana aku bisa diam? Lu gak sosok ngerasa paling bener. Lu udah tahu perselingkuhan gue sama Mesya. Tapi lu manfaatin keadaan. Lu meras kami supaya kami tutup mulut. Ya, alasannya buat kuliah. Sampai sekarang kuliah lu aja gak kelar-kelar.
Stop! Dengerin ibu! Pasti malah jadi ribut. Sekarang tuh kita harus cari Lala. Malah emosi aja masing-masing. Lumayan, pagi-pagi ada tontonan seru. Permisi, Bu. Sebentar. Maaf, Bu. Kami dari Lumira Group menginformasikan soal perintah penyitaan rumah. Ini suratnya. Tapi kita masih dikasih waktu kan, Pak? Kita juga masih cari kontrakan baru soalnya. Baik, Bu. Kami tunggu kabar selanjutnya. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Bu. Makasih. Ya Allah. Bu. Lala belum ketemu. Ada masalah baru. Gimana? Bu, Adan bakal terus cari Kak Lala. Ibu tenang aja ya. Kak Lala pasti ketemu kok, ya. Awas ya kalian kalau macem-macem. Kita belum tahu bagaimana kondisi Lala. Jangan sampai kalian tambah masalah. Kalau rumah ini disita, gue sama Hasbi bisa tinggal di apartemen. Dan sama ibu, saya cari aja kontrakan sendiri sana deh. Ya Allah sayang, bikin kaget aja ya kamu. Papa masak apa? Oh, masak bubur. Buat siapa? Buat Tante Lala sayang. Kan Tante Lala lagi sakit, jadinya harus dibikinin makanan yang gampang dimakan. Syifa boleh bantuin nggak? Boleh? Yuk. Syifa nanti aduk-aduk ya, biar... Nah, betul. Pelan-pelan aja. Kok dikasih love-love gitu? Biar apa? Biar sayangnya Syifa masuk ke buburnya Tante Lala. Oh gitu. Jadi harus ada love-nya. Loh, kok Papa ikutin Syifa? Papa sayang sama Tante Lala ya? Enggak sayang, itu refleks ngikutin kamu. Jadi Papa doain biar cepat sembuh gitu ceritanya. Doya, sini. Kita anterin buburnya ke Tante Lala ya. Oke. Mau Syifa atau Papa yang bawa? Papa aja deh. Ya udah, yuk. Mana sih Lala? Telepon gue juga gak diangkat lagi. Ya udah ya, udah. Gue gak mau dilihat sama ibu sama Ardan. Gue gak mau nambah masalah.
nggak mau ketahuan, nggak mau digangguin karena lagi nyari Lala. Sekarang bukan waktunya tuh bawel. Ya, gue harus ketemu sama Lala. Gue harus cari dia sampai dapet. Lu mendingan bantu gue nyari Lala sampai ketemu. Aku nggak mau tuh. Kita masih butuh duit ya. Kita butuh duitnya Lala. Mana ya? Duh, aku pusing deh, Bi. Udah deh, gini deh, daripada pusing, boleh nggak sih kita jalan-jalan bentar? Kan hari ini Sabtu, ini juga libur kerja kan? Ini orang ngapain sih telepon? Hari libur ganggu aja. Halo? Hari ini lo lembur. Banyak kerjaan yang harus lo kelarin. Loh, nggak bisa dong. Ini kan... Halo? Kan. Mengenak gue matiin. Enak juga jadi atasannya ya. Gue harus ke kantor sekarang. Ada lemburan. Yaudah. Tapi aku bikin sarapan kamu dulu ya sebelum mau pergi. Enggak. Gak usah. Gue harus pergi sekarang. Tante Lala. Hai Syifa, sini masuk. Tante Lala makan dulu ya. La, ini saya bikin bubur buat kamu. Dimakan ya? Chef, maaf banget saya jadi ngerepotin terus. Nggak apa-apa. Kamu kan lagi sakit juga. Biar Syifa aja yang suapin Tante Lala. Nanti Papa tolongin pegang mangkoknya ya. Iya, boleh sayang. Bentar ya. Ini sayang. Ini sendoknya. Oke. Terima kasih ya Syifa. Iya, sama-sama Tante Lala. Sepertinya Syifa benar-benar sayang dan peduli sama Lala. Kehadiran Lala bikin Syifa semakin bahagia. Pak, kamu keselak ya, Pak? Diminum dulu, Pak. Makasih, Chef. Iya, sama-sama, Pak. Tante Lala, abis ini Tante Lala minum obat ya, biar cepet sembuh. Soalnya Syifa nggak mau lihat Tante Lala sakit lagi. Masya Allah, perhatian banget sih. Lah, kalau kamu mau tambah buburnya, bilang aja ya. Gak usah repot-repot, Chef. Ini aja udah cukup banget. Ya udah, kalau gitu piringnya saya taruh sini ya, lah. Sayang, kita keluar ya. Tante Lala mau istirahat dulu. Oke? Oke, Pak. Yuk. Makasih ya. Iya. Makasih Syifa. Iya, Tante Lala. Sini sayang. Hup. Mama udah sarapan? Udah. Jules, kamu ingat ya, Lala di sini hanya sampai dia sembuh. Kamu hanya sebatas bantu dia, tidak lebih dari itu. Iya, Ma.
hati aku masih terlalu sakit untuk bicara sama mereka. Aku masih harus menenangkan diri. Gak mungkin aku terus-terusan menumpang di rumah Chef Julia. Sungkan. Lagi pula aku juga bukan siapa-siapanya mereka. Dan aku juga masih berstatus istrinya Hasbi. Takutnya malah jadi fitnah. Apa aku cari kontrakan atau kos-kosan aja kali ya? Mau gak mau, aku harus ngelakuin ini.